Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube dan di video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa materi dari mata kuliah Hukum Keluarga dan Waris BW. Tentunya tidak hanya membahas tentang kewarisan saja, namun juga membahas tentang keluarga. Ruang lingkup hukum keluarga secara definisinya yaitu keseluruhan atau aturan-aturan yang mengenai hubungan sedarah dan kekeluargaan akibat dari adanya perkawinan. Mengenai hukum keluarga atau perkawinan ini, pembahasannya terdominasi dari sumber hukum KUH Perdata buku ke-1 tentang orang dan diselingi dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian mengenai waris seluruhnya nanti akan dibahas berdasarkan sumber hukum dari Berglik Wetbook. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Talita Salsabella dengan NIM 11830500131. Saya salah satu mahasiswi dari jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Ruang lingkup hukum keluarga secara definisinya yaitu keseluruhan atau aturan-aturan yang mengenai hubungan sedarah dan kekeluargaan akibat dari adanya perkawinan. Mengenai hukum keluarga atau perkawinan ini, pembahasannya terdominasi dari sumber hukum KUH Perdata buku ke-1 tentang orang dan diselingi dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit tentang materi dari hukum keluarga, yaitu ruang lingkup dari hukum keluarga. Yang pertama yaitu keturunan. Keturunan merupakan seorang anak yang sah, yaitu anak yang lahir berdasarkan dari adanya perkawinan yang sah. Asal-usul dari adanya anak ini perlu dibuktikan dengan adanya akta kelahiran yang otentik, yaitu akta kelahiran yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Apabila tidak ada akta kelahiran tersebut, maka pengadilan berhak untuk membuat penetapan terhadap asal-usul dari anak tersebut. Kemudian, ruang lingkup hukum keluarga yang kedua yaitu kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua ini berhubungan dengan adanya anak yang belum berusia 21 tahun atau belum kawin sebelumnya, sehingga masih berada di bawah kekuasaan orang tua. Selama anak tersebut belum dewasa, orang tua ini memiliki kewajiban alimentasi, yaitu kewajiban untuk mendidik, menafkahi, dan membimbing anak tersebut hingga dewasa dan memiliki keluarga. Kemudian ruang lingkup dari hukum keluarga yang ketiga yaitu perwalian. Hakim biasanya menetapkan wali berdasarkan hubungan darah terdekat dari seorang anak. Perwalian ini dapat terjadi akibat dari putusnya perkawinan, baik dikarenakan perceraian, kematian, atau kekuasaan orang tua yang telah dicabut atau dibatalkan. Yang keempat yaitu pendewasaan. Pendewasaan merupakan sebuah pernyataan untuk menyamaratakan kedudukan seorang yang belum dewasa dengan orang-orang yang telah dewasa untuk mengurus beberapa hal tertentu. Kemudian ruang lingkup dari hukum keluarga yang kelima yaitu pengampuan atau kuratel. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan atau pengawasan atau kuratel adalah orang yang telah dewasa namun tidak dapat mengurus urusannya sendiri dengan baik. Contohnya yaitu orang yang telah hilang ingatan, orang yang lemah daya, atau orang-orang yang memang tidak dapat mengurus urusannya secara sendiri. Biasanya orang dalam pengampuan ini diminta oleh suami atau istri, keluarga sedarah, atau kejaksaan. Dan ruang lingkup yang terakhir yaitu perkawinan merupakan salah satu bagian penting dari hukum keluarga, yaitu hukum perkawinan. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbandingan dari hukum perkawinan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu perbandingan secara definisinya. Pada KUH Perdata tidak menjelaskan secara spesifik mengenai definisi dari perkawinan. Namun pada pasal 26 menyebutkan bahwa undang-undang hanya mengatur tentang perkawinan berdasarkan hubungan keperdataan. Sedangkan pada pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa definisi perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal tersebut tercantum pada pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Pada poin yang kedua, mengenai tentang syarat sah dari adanya perkawinan. Berdasarkan KUH Perdata tidak menjelaskan bagaimana syarat sah dari adanya perkawinan. Masih dengan patokan pada pasal 26 yang menjelaskan bahwa undang-undang memandang tentang perkawinan hanya berdasarkan hubungan keperdataan. Lain dengan pada pasal 2 Undang-Undang tentang perkawinan yang menjelaskan syarat sah dari perkawinan, yaitu dilaksanakan atau dilangsungkan dengan kepercayaan atau agamanya masing-masing dan dicatat berdasarkan hukum yang sedang berlaku.
Pembahasan yang ketiga yaitu tentang syarat-syarat perkawinan. Ada pembagian pada KUH Perdata dengan Undang-Undang Perkawinan. Pembedaannya yaitu pada KUH Perdata dibedakan pembagiannya dengan syarat material mutlak, yaitu monogami yang tercantum pada pasal 27, konsensual calon pengantin pada pasal 28, terpenuhinya batas umur minimal kawin pada pasal 29, habis masa idah pada pasal 34, izin dari wali bagi yang belum dewasa pada pasal 35 sampai dengan 39. Kemudian KUH Perdata juga mengatur syarat material relatif yang meliputi larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah karena perkawinan, yaitu pada pasal 30, larangan kawin karena zina pada pasal 32, larangan kawin untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat masa 1 tahun, itu pada pasal 33. Dan yang terakhir yaitu syarat formal pada KUH Perdata yang meliputi pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman maksud kawin pada pasal 50 sampai dengan 51. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan berlangsungnya perkawinan itu tercantum pada pasal 59 sampai dengan 70. Sedangkan perbandingannya pada Undang-Undang Perkawinan yaitu hanya membahas tentang syarat internal dan syarat eksternalnya. Syarat internal itu meliputi persetujuan kedua belah pihak, izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun pria, berumur 19 tahun, sedangkan wanita 16 tahun. Yang kedua, habis masa idah karena perceraian selama 90 hari atau karena kematian selama 130 hari. Berdasarkan undang-undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal dari pernikahan antara laki-laki dengan perempuan ini adalah 19 tahun. Dan kemudian syarat eksternal berdasarkan Undang-Undang Perkawinan meliputi mengajukan laporan ke pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk mengadakan pengumuman yang ditandatangani pegawai pencatat pada pasal 2 ayat 2. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu tentang asas-asas yang tertera pada hukum perkawinan dari KUH Perdata dengan Undang-Undang Perkawinan. Keduanya sama-sama memiliki 4 pasal dengan adanya asas monogami, konsensual, asas tak proporsional, dan asas persatuan bulat pada KUH Perdata. Hal tersebut berbeda dengan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan. Pada Undang-Undang Perkawinan itu mengatur tentang asas monogami dan poligami, asas konsensual, asas proporsional, serta asas harta bersama dan pribadi. Pada poin yang kelima yaitu pembahasan tentang larangan perkawinan, perbedaan pada Undang-Undang Perkawinan dengan KUH Perdata. Pada KUH Perdata ini larangan perkawinan itu apabila dilakukan karena ada pertalian keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah atau dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Itu tertera pada pasal 30 KUH Perdata. Yang kedua yaitu ipar laki-laki dan ipar perempuan atau paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara. Itu pada pasal 31 KUH Perdata. Yang ketiga yaitu larangan perkawinan dengan kawan perzinahannya setelah dinyatakan salah karena berzina oleh putusan hakim. Itu pada pasal 32 KUH Perdata. Dan yang terakhir yaitu mereka yang memperbarui perkawinan setelah pembubaran perkawinan terakhir jika belum lewat waktu 1 tahun, yaitu pada pasal 33 KUH Perdata. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan itu tercantum pada pasal 8. Larangannya itu apabila berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah ataupun ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara seorang saudara orang tua dengan saudara dari neneknya. Terus berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri. Kemudian berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan. Kemudian berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri. Kemudian mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau perkawinan lainnya yang berlaku dilarang untuk kawin. Sedangkan pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali mendapat izin dari pengadilan. Itu tercantum pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Atau kecuali jika si istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Itu pada pasal 4 ayat 2. Dan perbedaan poin yang keenam itu tentang pencegahan perkawinan. Menurut BW, jangka waktunya yaitu dilakukan terhitung 10 hari sejak pengumuman perkawinan diumumkan. Pihak yang berwenang untuk mengajukan pencegahannya yaitu bapak atau ibu, kakek atau nenek, paman atau bibi, wali atau wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, saudara laki-laki atau perempuan, suami terhadap calon mantan istri, serta yang terakhir kejaksaan. Berbeda dengan dengan undang-undang perkawinan, pihak yang berwenang mengajukan pencegahannya itu tercantum pada pasal 14. Pihak-pihaknya yaitu keluarga garis keturunan ke atas, saudara, wali nikah, pengampu, pihak yang berkepentingan, suami atau istri yang terdahulu terikat, serta pejabat yang berwenang. Poin yang ketujuh yaitu tentang pembatalan perkawinan. Pada KUH Perdata, pembatalan perkawinan diatur pada pasal 23, yaitu pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Pertama adalah pihak dari keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, yang kedua suami atau istri, yang ketiga pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan. Pada undang-undang perkawinan, pihak-pihak yang berwenang mengajukan pembatalan yaitu suami atau istri yang terdahulu terikat, keluarga dalam garis lurus ke atas, serta kejaksaan serta setiap orang yang berkepentingan. Kemudian poin yang ke-8 yaitu tentang perjanjian perkawinan. Pada undang-undang perkawinan dengan KUH Perdata, perjanjian perkawinan ini tidak dapat dibatalkan. Namun ada pengecualian menurut undang-undang perkawinan. Selama perkawinan itu berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak yang lainnya atau pihak yang ketiga. Yang ke-9 yaitu hak dan kewajiban dari suami dan istri berdasarkan KUH Perdata dengan Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan KUH Perdata yaitu hanya berkenaan dengan urusan-urusan keperdataannya, seperti setiap suami yang harus mengurus harta kekayaan milik pribadi istrinya. Kemudian setiap suami yang berhak mengurus harta kekayaan bersama. Suami tidak diperbolehkan memindah tangankan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik istrinya tanpa persetujuan si istri. Setiap istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya. Setiap istri wajib tinggal bersama suaminya. Setiap suami wajib membantu istrinya di muka hakim. Dan kewajiban suami dan istri lainnya yaitu harus setia dan saling tolong-menolong. Suami istri juga wajib memelihara dan mendidik anaknya. Serta yang paling penting yaitu setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri, yaitu pada pasal 105 ayat 1 KUH Perdata. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, hak dan kewajibannya itu diatur pada pasal 30 sampai dengan 34. Yang pertama yaitu suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Yang kedua, hak dan kewajiban istri yaitu seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga serta pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Yang ketiga, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Yang keempat, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Yang kelima, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah tempat kediaman ini ditentukan secara bersama-sama. Yang keenam, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Yang ke-10 yaitu mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Berdasarkan KUH Perdata, harta campuran bulat itu diatur pada pasal 119. Ini mengatur tentang harta benda dalam perkawinannya, yaitu harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama yang meliputi seluruh harta perkawinannya, yaitu harta yang sudah ada pada waktu perkawinan itu berlangsung dan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. Namun ada pengecualian bahwa harta tersebut bukan harta campuran bulat apabila terdapat perjanjian kawin, ada hibah atau warisan yang ditetapkan oleh pewaris. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan menurut pasal 35 mengenai harta benda dalam perkawinan itu
mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama yaitu adalah harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan. Harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk ke dalam suatu perkawinan. Yang ke-11 yaitu putusnya perkawinan. Berdasarkan pasal 119 KUH Perdata, perkawinan itu putus atau bubar apabila ada kematian, kepergian suami atau istri selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan baru dengan orang lain, putusan hakim setelah adanya perpisahan meja makan dan tempat tidur selama 5 tahun, dan yang terakhir yaitu adalah perceraian. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, putusnya perkawinan itu diatur pada pasal 38 yang disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Jadi perbedaan dari putusan perkawinan antara KUH Perdata dengan perkawinan dengan undang-undang perkawinan itu tercantum pada kepergian atau tindakan dari suami dan istrinya. Apabila di KUH Perdata itu adalah mengatur tentang kepergian suami istri yang selama 10 tahun dan diikuti dalam perkawinan yang baru, dalam undang-undang perkawinan hal tersebut tidak diatur. Begitu. Kemudian pada bagian ke-12 mengatur tentang kedudukan anak. Itu diatur pada pasal 250 yang menjelaskan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya tentang anak yang sah. Anak terhadap ayahnya menurut KUH Perdata yaitu seorang anak keluar kawin baru mempunyai hubungan darah dengan ayahnya kalau sang ayah mengakuinya secara sah. Kemudian pada undang-undang perkawinan, anak secara sah itu menurut pasal 42 adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Setiap anak secara otomatis mempunyai hubungan darah dengan ibunya, tetapi tidak dengan hubungan darah ayahnya jika tersebut seorang anak keluar kawin, baik si ayah mengakuinya ataupun tidak. Jadi perbedaannya adalah pada KUH Perdata ini mengatur hubungan anak yang di luar kawin, yang baik di luar kawin atau tidak di luar kawin, itu memiliki hubungan dengan ayahnya. Namun pada undang-undang perkawinan, anak yang di luar kawin ini hanya memiliki hubungan dengan sang ibu, tidak dengan ayahnya, walaupun itu berada di dalam perkawinan atau di luar perkawinan. Dan yang ke-13 yaitu tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Pada KUH Perdata mengatur sifat kekuasaan orang tua, yaitu kekuasaan kolektif yang dipegang penuh oleh sang ayah. Dan yang pada undang-undang perkawinan, sifat kekuasaan orang tua itu kekuasaan tunggal yang ada pada masing-masing pihak ayah dan ibu. Kemudian tentang perwalian. Pada KUH Perdata ada 3 macam perwalian, yaitu perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama, perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri, dan perwalian yang diangkat oleh hakim. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, perwalian itu terjadi karena wali dapat ditunjuk oleh salah seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dan dengan 2 orang saksi. Yang kedua yaitu wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Yang terakhir yaitu perbedaan mengenai perkawinan campuran atau perkawinan di luar Indonesia. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih dikenal dengan istilah perkawinan di luar Indonesia. Itu diatur pada pasal 83, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, baik antara warga negara Indonesia satu sama lain, maupun antara mereka dengan warga negara lain. Kemudian pada undang-undang perkawinan itu diatur pada pasal 57, yaitu perkawinan antara 2 orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan disebabkan beda kewarganegaraan. Jadi itulah pembahasan secara singkatnya mengenai hukum keluarga yang merupakan satu kesatuan dari hukum perkawinan, dan yang telah saya paparkan mengenai perbedaan dari hukum perkawinan berdasarkan KUH Perdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Materi selanjutnya yaitu tentang hukum waris. Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan kepada orang lain selaku ahli waris, serta mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari yang mewarisi harta tersebut kepada ahli warisnya, serta mengatur siapa-siapa saja yang berhak untuk menerima harta kekayaan tersebut. Kemudian membahas mengenai keberadaan dari suatu benda kepada orang lain, yaitu ada
yaitu pada KUH Perdata ada sebuah pasal yang mengatur korelasi mengenai hal ini, yaitu pada pasal 584 dengan pasal 830 KUH Perdata yang mengatur bahwa pasal 584 ini mengatakan hak kepemilikan suatu benda itu dapat diperoleh salah satunya dengan cara pewarisan. Sedangkan dalam pasal 830 menjelaskan tentang pewarisan itu boleh terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu, meninggalkan ahli waris, dan hak kepemilikan tentang suatu benda atau harta kekayaan itu dapat terbuka setelah terjadinya setelah kepergian si pewaris. Dengan demikian, sejak kematian tersebut, hak dan kewajiban dari pewaris beralih kepada ahli warisnya yang dengan itu memiliki hubungan bahwa suatu harta kekayaan ini dapat diperoleh salah satu dengan cara pewarisan saat pewaris telah meninggal dunia dan beralih kepada ahli warisnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembagian kewarisan berdasarkan KUH Perdata, yaitu ada dua. Yang pertama, menurut undang-undang, ahli waris yang berhak berdasarkan undang-undang atau ab instento, yaitu orang-orang atau ahli waris yang berhak ya adalah yang memiliki hubungan sedarah atau keluarga sedarah baik secara sah maupun di luar perkawinan serta suami atau istri yang hidup terlama. Dan yang kedua yaitu dengan cara surat wasiat atau testamen. Yang berhak menerimanya adalah orang-orang yang ditunjuk dalam surat wasiat tersebut sebagai ahli warisnya. Mewaris dapat terjadi secara langsung dan dengan mewaris pengganti. Mewaris secara langsung yaitu orang mewaris dalam keadaan ahli waris karena dirinya sendiri yang memperoleh hak waris tersebut. Yang kedua yaitu mewaris pengganti, di mana pergantian memberi hak kepada seseorang untuk menggantikan dirinya dalam derajat dan dalam hak orang yang diganti. Selanjutnya yaitu tentang asas-asas hukum waris Burgerlich Wetboek. Ada 5 asas yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu asas kematian. Asas kematian ini diatur pada pasal 833 KUH Perdata. Asas kematian adalah seseorang meninggal, maka pada saat itu pula terjadinya peralihan hak dan kewajiban dari seorang yang meninggal ini kepada ahli warisnya. Kemudian yang kedua yaitu asas saisine bagi ahli waris, yaitu ahli waris secara otomatis karena kedudukannya sebagai ahli waris berdasarkan hukum berhak atas hak milik dari segala barang yang dimilikinya serta menjalankan hak dan kewajiban dari orang yang mewarisi harta kekayaan tersebut. Yang ketiga yaitu ada asas penyerahan atau levering berdasarkan pasal 584. Ini berkaitan dengan harta benda yang diserahkan kepada orang lain, kepemilikan harta benda yang diberikan kepada orang lain, salah satunya berdasarkan dengan cara pewarisan. Dan yang keempat adalah asas hereditas petitio, yaitu hak untuk menuntut yaitu upaya untuk menuntut haknya untuk mendapatkan warisan dikarenakan haknya itu diberikan kepada orang lain yang melangkahi hak dari dirinya sendiri. Kemudian yang kelima yaitu legitimasi porsi atau LP yang dijelaskan pada pasal 913. Legitimasi porsi ini adalah hak mutlak seseorang dalam menerima waris. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah golongan-golongan ahli waris. Golongan-golongan ahli waris berdasarkan KUH Perdata ada 4. Golongan yang ke-1 adalah suami, istri, dan anak-anak dari keturunannya. Hal itu tercantum pada pasal 852 KUH Perdata. Golongan yang kedua adalah orang tua beserta saudara-saudara kandungnya berdasarkan pasal 854 dan 855 KUH Perdata. Golongan yang ketiga adalah golongan garis lurus ke atas setelah ayah atau ibu atau bapak atau ibunya, yaitu berdasarkan pasal 858 KUH Perdata. Dan golongan keempat atau golongan yang terakhir adalah golongan paman, golongan-golongan yaitu golongan-golongan saudara yang tidak terlalu jauh seperti paman, bibi, keturunan-keturunan paman dan bibi sampai garis keturunannya yang ke-6 beserta saudara-saudara dari nenek, kakeknya, dan tercantum pada pasal 861 KUH Perdata. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai contoh-contoh dari cara perhitungan waris berdasarkan masing-masing golongan. Contoh dari pembagian waris dengan perhitungannya yaitu misalkan pada golongan yang pertama, contoh soalnya adalah
P. Meninggal dunia meninggalkan istri dan anak kandung. Di sini yang menjadi ahli waris adalah istri serta anak kandungnya. Pada golongan pertama sudah sesuai jika yang menjadi ahli warisnya adalah istri serta anak-anak kandungnya. Nah, karena P meninggal dunia, P sebagai suami telah meninggal dunia, maka yang mendapatkan ahli warisnya adalah istri serta anak kandungnya. Perhitungannya seperti apa? Perhitungannya seperti perhitungan dengan cara panjang perpanjang, yaitu istri mendapatkan setengah dan anak mendapatkan setengah. Sehingga dengan harta peninggalan yang sebesar 24 juta, sang istri mendapatkan 12 juta rupiah dan anak mendapatkan 12 juta rupiah. Hal tersebut berdasarkan pasal 852 poin yang A. Kemudian untuk contoh golongan yang kedua, yaitu P meninggal dunia meninggalkan seorang saudara dan kedua orang tuanya. P meninggal dunia di sini meninggalkan orang tuanya serta meninggalkan seorang saudaranya, sehingga dalam pembagiannya berdasarkan pasal 854, ayah mendapatkan 1/3 dan ibu mendapatkan 1/3 dan saudaranya juga mendapatkan 1/3. Pembagian-pembagian tersebut telah diatur pada pasal 854, sehingga besaran waris yang diterima oleh ayah, ibu dengan saudaranya ini adalah masing-masing sebesar 8 juta rupiah. Perolehan 8 juta rupiah ini adalah hasil dari 1/3 pada masing-masing bagian yang mereka peroleh dikali 24 juta sesuai dengan harta peninggalannya, sehingga masing-masing mendapatkan 8 juta rupiah. Yang akan saya jelaskan yaitu berikutnya adalah golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini dengan kasusnya yaitu si P meninggal dunia dan meninggalkan ibu dari garis ayah dan ibu dari garis ibu, sehingga si P ini hanya hidup bersama dengan nenek-neneknya gitu. Nah, pembagiannya itu sebut saja dengan nenek yang pertama itu mendapatkan setengah bagian dan nenek yang kedua mendapatkan setengah bagian. Setengah bagian ini tuh dari mana? Setengah bagian ini adalah rumus dari pasal 853 yang mana pembagian dengan cara di cloving, yaitu separuh untuk garis ayah dan separuh untuk garis ibu, sehingga masing-masingnya mendapatkan setengah bagian. Jika dengan harta peninggalan 24 juta, maka nenek yang pertama mendapatkan 12 juta rupiah hasil dari setengah dikali 24 juta rupiah. Dan nenek yang kedua pun juga mendapatkan 12 juta rupiah hasil dari perkalian setengah dikali 24 juta rupiah. Kemudian soal golongan waris yang keempat, P meninggal dunia. Ahli waris dari garis ayah adalah X dan Y dari golongan yang ketiga, sedangkan A, B, dan C dari garis ibu merupakan golongan waris yang keempat. Dalam hal ini, tabel pembagiannya yaitu P berada di paling bawah sebagai anak dan memiliki kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Sang ayah masih memiliki ibu dan bapak yang jatuhnya dari si P, ibu dan bapak dari ayah ini adalah kakek dan neneknya, dan sang ibu sudah tidak memiliki ibu, namun memiliki saudara kandung lainnya yang jatuhnya si P ini memiliki paman-paman atau bibi-bibi dari garis ibu. Maka untuk pembagiannya sama dengan cara pada golongan yang ketiga, namun pembedaannya di sini adalah saudara-saudara ibu ini dihitung berdasarkan pasal 858. Pada pasal 858, pembagiannya itu dengan cara di cloving setengah-setengah. Untuk garis ayah setengah, untuk garis ibu pun juga setengah. Untuk garis ayah, yang menjadi ahli waris adalah X dan Y selaku kakek dan nenek dari si P. Kakek dan nenek dari si P ini mendapatkan 1/4 bagian dari setengah dikali setengah. Maka mendapatkan 1/4 untuk kakek, 1/4 juga untuk nenek. Dan untuk saudara-saudara dari ibu, saudara-saudara kandung dari ibu itu mendapatkan 1/6 dari hasil jumlah 3 saudara tersebut dikali 1/2. 1/3 dikali 1/2 sama dengan 1/6. Maka dengan harta peninggalannya yang berjumlah 24 juta rupiah, untuk kakek dan neneknya masing-masing mendapatkan 6 juta rupiah, kakeknya mendapatkan 6 juta rupiah, neneknya juga mendapatkan 6 juta rupiah. Dan untuk paman-paman atau bibi-bibinya yang berjumlah 3 dari garis ibu tersebut mendapatkan masing-masing 4 juta rupiah. Contoh yang kedua,
Contoh pembagian waris golongan 1 sampai golongan 4 yang kedua. Golongan yang pertama contohnya yaitu P meninggal dunia, meninggalkan kedua orang tuanya yaitu X dan Y, istrinya A, 2 orang anak laki-laki S dan T, dan seorang anak perempuan. Jadi di sini si P meninggal dunia memiliki 3 orang anak dan masih memiliki istri serta memiliki kedua orang tua. Nah, dalam kasus ini berdasarkan golongan ke-1, maka yang tetap didahulukan adalah istri beserta anak-anak dari keturunannya. Sehingga yang menjadi ahli waris adalah istri dan anak-anaknya. Kedua orang tuanya tidak mendapatkan warisan sedikit pun dari si P. Sehingga totalnya, sehingga dengan perhitungannya yang berjumlah 4 orang, penyebut dari pecahan pembagiannya yaitu 1/4. Maka A selaku istri dari si P mendapatkan 1/4, S, T, dan B selaku anak-anak dari si P mendapatkan 1/4 juga. Hal itu diatur pada pasal 852 dan 852A. Maka total besaran yang mereka dapatkan masing-masingnya adalah, jika harta peninggalannya 98 juta, maka si A sebagai istri mendapatkan 24.500.000 rupiah, serta S, T, dan B masing-masingnya mendapatkan 24.500.000 rupiah. Kemudian golongan yang kedua, P meninggal dunia, meninggalkan 3 orang saudara kandung S, T, dan U. 1 orang saudara seayah yaitu C, seorang saudara seibu yaitu D, serta kakek dari garis ibu. Dalam golongan kedua ini, yang menjadi ahli warisnya adalah orang tua beserta saudara-saudara kandungnya, sehingga ahli waris dari si P ini adalah 3 saudara kandungnya yaitu S, T, dan U, serta 1 orang saudara seayahnya, 1 orang saudara seibunya saja. Kakeknya tidak mendapatkan ahli waris dari si P ini dikarenakan dalam golongan kedua tidak ada kakek yang berhak untuk menerima warisan tersebut. Jika harta peninggalan 98 juta, maka cara perhitungannya berdasarkan pasal 897 KUH Perdata, yaitu dengan cara pemisahan garisnya dulu. Garis ayah dengan garis ibu. Total anak dari garis ayah dan garis ibu. Garis ayah anaknya yaitu C, dan anak kandung dari hasil si ayah dan si ibu ini adalah STU. Maka masing-masingnya mendapatkan 1/8 bagian dengan cara 1/2 dikali 1/4 bagian. Maka si C mendapatkan 1/8, si S mendapatkan 1/8, si T mendapatkan 1/8, dan U juga mendapatkan 1/8. Dari garis ibu pun sama perhitungannya dengan cara 1/2 dikali 1/4. 1/2 ini adalah rumus dari hasil pembagiannya tadi antara garis ayah dan garis ibu. 1/4 itu merupakan total dari per kepala yang akan kita hitung. Di sini ada dari masing-masing garis ada 4 orang, sehingga dikalikan 1/4. Maka dapatlah setiap orangnya 1/8 bagian. Dengan ini, berdasarkan hasil harta peninggalannya 98 juta, maka C 1/8 dikali 98 juta mendapatkan 12.250.000 rupiah. D juga mendapatkan 12.250.000 rupiah. Dikarenakan S, T, dan U merupakan hasil dari perkawinan yang sedarah, maka mereka mendapatkan penjumlahan dari hasil garis ayah dengan garis ibu, sehingga 1/8 ditambah 1/8 sama dengan 2/8 bagian. Dengan ini S, T, dan U mendapatkan 2/8 dikali 98 juta sama dengan 24.500.000 rupiah untuk S, T, dan U. Kemudian untuk contoh golongan yang ketiga yaitu P meninggal dunia, meninggalkan nenek dari ayah yaitu O dan ayahnya, serta ibu dari garis ibu yaitu C dan D. Ayahnya yaitu C, ibu dari garis ibunya yaitu D. Maka dengan ini bagan pembagiannya adalah P berada di paling bawah sebagai anak yang telah meninggal dunia, mempunyai ayah dan ibu. Ayahnya adalah C, ibunya adalah B.
dan dari garis ibu ini mempunyai dan dari garis ibu yang telah meninggal dunia ini masih memiliki ibu, yaitu D. Dari garis ayah masih memiliki ibu beserta nenek dari ayahnya si P, yaitu O, dan neneknya si P ini adalah C. C dan O dari garis ayah, dan D itu dari garis ibu, sehingga perlu di cloving untuk mendapatkan pembagiannya, yaitu setengah dan setengah. Dalam hal ini O tidak menjadi ahli waris dikarenakan sudah didahulukan C sebagai ahli waris dari garis ayahnya, sehingga masing-masing dari garis ayah dan ibu ini mendapatkan setengah bagian dan setengah bagian. Maka dengan harta peninggalan 98 juta, C dan D mendapatkan 49 juta rupiah masing-masingnya. Hal tersebut diatur pada pasal 858 KUH Perdata. Yang terakhir yaitu contoh yang kedua pada golongan yang keempat. Di sini P meninggal dunia meninggalkan saudara dari ayah atau pamannya serta saudara dari ibu, yaitu Z atau paman atau bibi dari si P, serta paman atau bibi dari garis ibu ini memiliki anak juga, yaitu U. Maka dengan ini, dari garis tersebut pada pasal 861 yang menjadi ahli warisnya adalah A dan Z. Mengapa U tidak menjadi ahli waris? Dikarenakan telah diambil oleh si Z sebagai paman atau bibi dari garis ibu. Perlu cara di cloving dengan pembagian yang setengah dan setengah untuk garis ayah dan garis ibu, maka si A dan si Z ini mendapatkan masing-masing setengah dari harta peninggalannya. Dengan total 98 juta harta peninggalan, maka A mendapatkan 49 juta rupiah dan Z mendapatkan 49 juta rupiah. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang hukum dari mata kuliah hukum keluarga dan waris BW yang telah saya pelajari sejauh ini. Saya tahu masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi saya pada video ini. Dimulai dari ruang lingkup hukum keluarga, definisi hukum keluarga, perbandingan hukum perkawinan dari KUH Perdata dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian saya juga membahas tentang hukum waris, bagaimana memperoleh waris dengan cara ab istento atau menurut undang-undang, serta dengan cara surat wasiat atau testamen. Kemudian juga dengan cara-cara mewaris secara langsung dan mewaris pengganti. Tidak lupa juga materi-materi mengenai bagaimana cara pembagian, bagaimana cara menghitung warisan berdasarkan golongan-golongannya dengan 4 golongan tersebut, golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, dan golongan keempat, dengan 2 soal yang telah saya jelaskan dan saya paparkan dan saya cantumkan pada PowerPoint. Saya yakin ada beberapa ilmu yang dapat dicerna atau didapatkan oleh teman-teman semuanya. Saya cukupkan pemberian materi atau pemaparan materi pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.